menghilangkan penghasilan sehari-hari daripada petani bisa diganti dengan tanaman palawija. Itulah maka dibuat tumbang cimping bajak garu. Yang kedua, di dalam RAP itu juga kita menggunakan bibit bersertifikat, bibit bersumber dari lembaga pembenihan yang resmi seperti PPKS, Lonsum, Sokvindo dan lain-lainnya. Tapi faktanya kita lihat ini bibitnya. Nah, ini saya rasa tidak memenuhi syarat. Seandainya bibit itu bersumber dari benih yang resmi, tapi di penangkar berarti pertumbuhannya tidak memenuhi syarat. Nah, seperti inilah. Nah, mungkin di ke daerah. Dan ada yang selanjutnya yang lagi dalam hal pancang lubang tanam. Ukuran lubang itu seharusnya 50 kali 40. 50 kali 40, tapi pada kenyataannya ada kami lihat di sini ya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini ukurannya. Nah, paling ini 10 kali 10 ini. 10 cm kali 10 cm. Jadi harga bibit waktu itu kalau yang resmi itu besar 48.000 per pokok di penangkar lain ongkos angkut. Itu umur setahun. Jadi ini kita lihat dari sebaran ini tanaman aja bibitnya aja tidak seragam. Nah, tidak seragam. Ada besar, ada kecil. Ada kecil. Seperti yang ini ya, kecil ya. Udah sangat nggak layak lagi nih. Ini. Ini bibitnya sangat kecil kan gitu. Jadi replanting itu uang yang 25 juta ya per hektar ya, uang yang 25 juta per hektar terdiri dari untuk replanting. Replanting tadi itemnya itu tumbang cimping bajak garu, itu budgetnya 10 juta. Baru untuk pembelian bibit sekalian sama sisip itu ya. Sekalian sama sisip itu harga per batangnya itu 48.000 tambah ongkos angkut lokasi. Dan jumlah bibit yang diberikan sekalian untuk sisip itu 150 batang per hektar. Tadi kami konsultasi sama bapak ini hanya 130 batang. Itu pun dari 4 hektar ada 1/4 hektar belum tertanam lagi. Itu udah pengurangan jumlah bibit yang diterima. Baru kewajiban daripada koperasi lagi yaitu memberikan pupuk dasar. Apa itu kira-kira Pak? Pupuk dasar itu rod fosfat, ya kan, rod fosfat. Baru dilanjutkan dengan pupuk lanjutan yaitu seperti urea, KCL dan TSP selama 2 kali. Nah, 2 kali apa? Jadi untuk PSR ini perawatan itu yang dikelola oleh koperasi selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, ya, setelah 1 tahun kebun tersebut diserahkanlah ke petani. Serahkan petani atau boleh dilanjutkan oleh koperasi, tapi si koperasi berkewajiban lagi memberikan kredit lunak sejumlah 30 juta per hektar. Itu kewajiban, makanya program PSR bukan mau enak-enak aja. Jadi dalam hal ini kami selaku ketua DPD Apkasindo Kota Subuh Salam, yang salah satu fungsinya juga adalah sebagai pengawas daripada program permajaan sawit rakyat ini di setiap kabupaten kota. Jadi kebetulan di Kota Subuh Salam, maka berbicara ini saya dalam kapasitas Apkasindo sebagai pengawas. Jadi semalam Bapak ini sudah mendatangi kantor kami dan menyatakan keberatan terhadap perlakuan koperasi yang uangnya dititipkan ke koperasi itu tapi pengerjaannya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi dalam hal ini pada beberapa minggu yang lalu Kajati Aceh telah meningkatkan status PSRI dari penyelidikan ke penyidikan. Maka kami juga telah menyahuti dan mengapresiasi Kajati Aceh
telah meningkatkan ini. Maka kami berharap sesegera mungkin untuk menetapkan siapa tersangkanya dalam hal program PSR khususnya di Kota Subuh Salam. Karena seperti ini, ini sangat merugikan. Petaninya sudah rela menumbang sawitnya yang sebelumnya dia mungkin dapat penghasilan dari kebun itu, dengan planting tidak ada penghasilan lagi. Dan diharapkan supaya meningkat hasilnya, supaya menggunakan bibit yang bersertifikat, bibit unggul. Tapi ya pada kenyataannya bibit yang dikasih ya menurut saya bibit abal-abal, ya kan, walaupun ada di label apa tuh bersertifikat, tapi saya pertanyakan itu sertifikat yang di Kertas. ini betul nggak ada pula ini. Udah koyak ya. Jadi kan kenapa dikeluarkan sertifikasi seperti ini dengan kondisi bibit seperti ini? Ini ada indikasinya dari penangkar bibitnya asli tapi ditukar di jalan. Ada ditukar di jalan mungkin kan gitu. Nah, karena nggak mungkin pihak daripada penangkar mengeluarkan sertifikasi, badan balai besar benih mengeluarkan sertifikasi kalau keadaan seperti ini bibitnya. Kalau seperti ini bibitnya, maka ini ada mungkin ada penyimpangan lah. Entah di mana penyimpangannya kita tahu. Tapi dalam hal ini petani sangat dirugikan. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada aparat penegak hukum supaya menindaklanjuti daripada beberapa koperasi dan gapoktan yang ada di wilayah Kota Subuh Salam, seandainya ada kasusnya hampir sama seperti yang kami lihat pada saat ini. Ini biar dilihat ke sana. Jadi sini Pak. Kira-kira Pak, ini sedikit. Di situ ada pernah saya dengar penyampaian oleh pihak dinas perkebunan bahwa setelah penebangan batang sawit oleh petani, maka ada katanya diberikan oleh pihak dari PSR ataupun dari dinas pertanian untuk memberikan bibit jagung. Apa betul ada itu Pak kira-kira Pak? Itu betul. Makanya program PSR ini dia tumbang, cimping, bajak garu. Ya. Tujuannya apa? Supaya petani itu yang kehilangan penghasilan bisa menanam jagung, bisa menanam kedelai, bisa menanam padi, dan bibitnya, pupuknya, racun-racunnya, obat-obatannya disediakan oleh dinas provinsi. Itu betul. Dan ada solusi kedua waktu itu adalah ini gula sawit. Jadi sewaktu kami mensosialisasikan, termasuk untuk mengajak bapak ini supaya dia bersedia, itu dia tertarik. Oh kalau gitu saya gak kehilangan penghasilan. Kalau nggak sulit sekali kami waktu itu untuk mengajak petani mengikuti program PSR ini. Tapi dengan kami berikan ya iming-iming lah katakan, walaupun iming-iming sebenarnya yang pasti waktu itu karena Pak Anan selaku Kepala Dinas Provinsi dalam hal sosialisasi menyampaikan hal itu supaya kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi pengusul program PSR supaya mengajukan kebutuhan benih jagung, kebutuhan bibit dan racun untuk program kita tanam jagung di lokasi PSR. Demikian dia. Jadi kira-kira Bapak sebagai petani yang merasa tadi sudah korban terhadap kerugian ini, ada kira-kira Pak dikasih dari pihak pelaku PSR itu kemarin bibit jagung yang seperti mana yang disampaikan Bapak ini tadi, Pak Ginting tadi? Tidak ada? Tidak. Sampai saat ini? Sampai saat ini apapun tidak ada. Pernah dijanjikan sama mereka? Tidak. Tidak ada ya? Berarti pemupukan sama perawatan itu tidak ada dilakukan ya Pak ya? Belum ada ya? Ini kemarin digaruk Pak enggak? Sama alat beratnya? Digaruk nih, macam mana? Oh enggak ya? Ini kita buktikan enggak ada ya? Kalau digaruk dia kan rata dia sana. Iya. Oke baik, saya rasa itu aja yang bisa. Demikian, terima kasih kami sampaikan kepada ya teman-teman LSM dan wartawan yang telah bersedia
menegakkan kebenaran, memberitakan kebenaran, Ya. mengungkap penderitaan yang dialami oleh petani sawit khususnya yang mengikuti program PSR. Demikian saya sampaikan, saya selaku Ketua DPD Apkasindo Kota Subuh Salam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.